Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Gilar. Silahkan masuk. Oh baik, terima kasih Bu. Aduh, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Pak Gilar juga bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada apa, Pak Gilar? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Sebentar Bu, sinyal saya agak begini Bu. Eh, apa Ibu sedang sibuk Bu? Oh, kebetulan tidak, Pak. Lagi santai ini kebetulan sekarang ini. Memang ada hal apa ya, Pak? Alhamdulillah kalau tidak sibuk ya Bu ya. Begini Bu, maaf sebelumnya Bu ya. Saya mau ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit. Saya ini sedang bingung Bu. Mungkin dengan saya ngobrol dengan Ibu ada sesuatu yang bisa saya dapatkan gitu. Memangnya apa tujuan dari obrolan kita ini ya, Pak? Ya, saya berharap dengan obrolan saya dengan Ibu, saya bisa mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan yang saya hadapi, Bu. Memangnya Pak Gilar sedang ada masalah apa ya? Oh, saya baru tahu. Begini, Bu. Ada anak di kelas saya, itu dia tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Saya harus gimana ya, Bu ya? Oh, jadi maksud Pak Gilar merasa bingung ya dengan keadaan murid belum bisa ada rasa kebersamaan atau kerja sama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, Bu, betul. Oh iya, tadi kan Pak Gilar mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Gilar, idealnya murid-murid di kelas itu baiknya seperti apa ya, Pak? Menurut saya, Bu ya, ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas kelompok itu secara aktif Bu, bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau tadi kan waktu saya praktekkan pembelajaran kelompok itu ya ada yang aktif, ada yang diem. Banyaknya sih ada beberapa siswa yang memang tidak antusias gitu loh Bu, dengan pembelajaran saya ini, dengan pengelompokan ini loh. Gitu Bu. Oh begitu. Ngomong-ngomong, apa saja yang sudah Pak Gilar lakukan agar murid-murid bisa kompak, bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan KSE seperti yang buat saya di RPP itu Bu. Kompetensi sosial emosional itu sudah saya terapkan di RPP-nya. Ada di bagian pendahuluan, di inti juga ada, bahkan sampai penutup loh. Gitu Bu. Bagus ya, jadi Pak Gilar sudah memasukkan metode pembelajaran tersebut di dalam kelas. Apa menurut Pak Gilar sudah berhasil atau ada cara lain yang lebih baik agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pak Gilar? Saya merasa kurang berhasil dengan cara tersebut, tapi mungkin saya bisa menggunakan cara yang saya terapkan pada tahun kemarin ya Bu ya. Boleh. Cara tersebut itu cukup efektif saat itu digunakan Bu, tahun kemarin tuh. Memang tahun ini saya belum menerapkannya metode itu. Karena saya pikir, coba cara yang ini saja yang hanya dari KSE itu mudah-mudahan aja berhasil, tapi ya itu yang terjadi Bu. Apa komitmen Pak Gilar terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan melakukan pembelajaran tingkatkan diskusi diawali dengan pemberian motivasi. Jadi waktu pelajaran kemarin itu sebelum kerja kelompok Bu ya, biasanya kan saya memberikan motivasi dulu setelah ice breaking biasanya. Ice breaking saya berikan motivasi kepada anak-anak dengan cara memberi pemahaman mereka juga bahwa semua kita ini sama, tidak boleh membeda-bedakan yang namanya teman. Bekerja itu harus sama. Ingat dengan Pancasila kita yang sila ketiga itu masalah dengan gotong royong. Nah, saya juga terapkan itu kepada anak-anak saya pada tahun kemarin itu. Nah, kebetulan tahun ini saya belum sekali tuh menerapkan motivasi itu. Boleh dicoba itu Pak Gilar. Siap nanti.
Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Gilar menyiapkan semuanya agar berjalan dengan lebih baik biar rencana solusi perubahan ini berjalan dengan semestinya? Uh, menurut saya Bu ya, saya nanti akan ini Bu, mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang ada di platform Merdeka Mengajar, ya Bu ya, tentang kaitannya motivasi siswa. Kemudian juga saya akan mencari literatur yang berkaitan dengan motivasi siswa. Dan satu lagi saya akan meminta bantuan dari teman sejawat saya yang memang sudah kompeten dalam bidang mengembangkan motivasi dan minat belajar siswa. Seperti itu Bu. Wah mantap ya Pak Gilar ya, ide-idenya cemerlang nih sepertinya. Menurut Pak Gilar, Iya, apa Bu. yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan solusi Bu, atau ide tentang masalah yang terkait murid-murid saya ini, yang belum bisa bekerja sama dengan kelompok tadi. Ini sungguh luar biasa Bu, terima kasih telah membuka pikiran saya, ide-ide saya dari percakapan dengan Bu Intan kali ini. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya Pak, Pak Gilar sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Gilar membuahkan hasil dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Jangan lupa ya Pak, setiap perkembangan kemajuannya agar dicatat, agar Siap, menjadi siap. refleksi juga buat kita dan bagi teman-teman yang lain. Baik Bu, siap. Aduh, terima kasih sekali loh nih Bu. Tadi sebelum datang ke Ibu nih, saya sempat bingung kepada siapa nih saya harus mengadu ya, yang bisa memecahkan solusi kepada saya ini. Nah, ternyata datang ke Bu Intan adalah orang yang tepat. Ini memang dari dulu Bu Intan selalu ngasih solusi sama saya luar biasa. Terima kasih loh Bu Intan ya. Terima Sama-sama kasih telah meluangkan waktunya juga untuk saya ya dalam mencari solusi dari masalah yang saya alami sekarang ini. Nah, insya Allah pokoknya saya akan berkomitmen ke depan menerapkan pemecahan masalah tadi. Saya akan terapkan di kelas saya dan saya akan terus berusaha menjadikan murid-murid saya lebih hebat lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Semoga Terima kita kasih bisa Bu Intan. ya Pak. Ya, Iya, aduh mohon maaf sekali nih mengganggu waktunya ya. Terima iya, kasih. Ya, Mana ya, Bu Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gilar. Assalamualaikum Pak Gilar. Waalaikumsalam Bu Intan. Mangga sini silakan masuk Bu. Aduh, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Intan juga bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak, cuma rada sedikit pusing Pak. Loh, kenapa? Terlihat memang dari raut wajahnya ini loh, seperti menyimpan sesuatu. Ada apa Bu Intan? Sepertinya ada hal yang penting yang diobrolkan ini. Iya Pak, apa Bapak sedang sibuk? Kalau Bapak sedang sibuk, saya nggak bisa mengganggu Bapak. Tapi mudah-mudahan Bapak tidak sibuk ya Pak. Tenang saja Bu Intan. Ya, kebetulan saya sekarang tidak ada kerjaan, ini lagi santai-santai saja. Tadi intuisi saya mengatakan ada seseorang yang mau datang. Ternyata Bu Intan yang datang. Luar Iya biasa ini. Pak, aduh Memang Bapak. Bu Intan ada hal apa ini Bu? Iya Pak, maaf Pak, ganggu. Saya mau ngobrol cuma sebentar aja Pak, paling kurang lebih 10 menit lah Pak. Saya sedang bingung nih Pak. Mungkin dengan saya ngobrol dengan Bapak, akan ada dapat suatu pencerahan atau solusi atau jalan keluar yang bisa saya dapatkan Pak. Karena saya benar-benar bingung ini Pak. Insya Allah ya Bu Intan ya, semoga kita dapat solusinya itu. Memangnya apa tujuan obrolan dari kita ini Bu? Saya berharap dengan obrolan saya dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi mengenai permasalahan yang lagi pelik yang saya hadapi ini Pak. Oh iya. Oke, memangnya sedang ada masalah apa ya Bu ya? Begini Pak, saya kan sedang menghadapi materi mengenai bangun ruang Pak. Sedangkan sarana dan prasarana untuk media pembelajaran bangun ruang tidak banyak Pak, bahkan tidak ada.
Oh iya. Jadi saat saya menjelaskan ke siswa, siswa itu banyak yang mengalami kesulitan Mhm. dalam memahami materi yang saya ajarkan, Pak. Karena kan bangun ruang itu harus ada gambarannya, Pak. Jadi saya bingung, saya tuh harus seperti apa, Pak? Harus gimana? Iya 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 iya. Oh, jadi maksud Bu Intan ini merasa bingung ya dengan kekurangan sarana, prasarana di dalam kegiatan pembelajaran gitu? Iya, Pak, betul. Sedangkan kan kalau bangun ruang ini sangat penting sekali, Pak, Ya, sarana prasarana ini. iya betul sekali ya. Oh iya, tadi kan Bu Intan mengatakan murid-murid kurang memahami, materi karena terbatasnya sarana dan prasarana ya, Bu. Iya, Menurut Bu Intan, idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa, Bu? menurut saya, Pak, idealnya siswa itu diberikan media pembelajaran sehingga Mhm. siswa itu akan sudah mempunyai konsep sendiri, Pak, di kepalanya tentang Oke. pembelajaran bangun ruang itu contoh konkretnya seperti apa. Jadi siswa itu akan lebih mudah memahami pembelajarannya tentunya. Oh iya, idealnya siswa memang diberikan pembelajaran agar lebih mudah memahami itu dengan contoh konkret ya, Bu, ya? Bukan dengan Iya, abstrak Pak. ya? Mhm, Iya. jadi kalau mereka terjun langsung melihat secara langsung benda konkretnya itu lebih mengena ya? Oke. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Intan lakukan agar murid-murid ini bisa dengan mudah mempelajari materi tersebut? Sebenarnya beberapa kali saya sudah mencoba, Pak, melaksanakan Mhm, pembelajaran ya. mengenai materi ini menggunakan media pembelajaran yang saya buat sendiri, Pak. Tapi itu seadanya, tidak tidak Oh, seperti media-media yang sempurna lah. Paling saya buat dengan uh, kertas karton atau ya. apapun itu. Yang penting siswa itu tadinya mempunyai gambaran terlebih dahulu mengenai materi yang saya sampaikan supaya lebih bisa. Oke, jadi Bu Intan sudah memasukkan metode pembelajaran tersebut di dalam kelas. Nah, apa menurut Bu Intan sudah berhasil? Atau mungkin ada cara lain yang lebih baik agar mencapai tujuan yang diharapkan itu? Saya merasa sih kurang berhasil ya Pak, makanya saya di sini bingung ngadu ke Bapak. Tapi mungkin ya Pak ya, kalau diingat-ingat, saya bisa menggunakan cara yang saya terapkan ya Pak ya di tahun kemarin. Karena Nah, tahun kemarin itu cukup efektif ya Pak, yang menggunakan berbagai animasi seperti itu. oh, nah itu mungkin itu bagus juga Bu. Mungkin tidak ada salahnya apa namanya diimplementasikan tahun sekarang. Kemudian ini loh Bu, apa nih komitmen Ibu Intan terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya ya Pak, mungkin saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan tayangan animasi gambar, dengan Mhm, contoh gambar yang terperinci, yang berbagai jenis bentuknya. oke, Jadi anak iya, itu akan lebih terbuka lagi wawasannya, akan semakin mhm, meningkat lagi kualitas belajar dia, nilai mereka pun akan mhm. semakin meningkat kan Pak. Iya, betul sekali Bu Intan. Nah, kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Bu Intan menyiapkan semuanya agar berjalan dengan baik tentang solusi ini? Ya, selama ini ya mungkin saya minta bantuan oleh para guru senior yang sudah berpengalaman ya Pak, dan rekan-rekan sejawat lainnya. Saya juga bisa Ya, mencari dari berbagai sumber, bisa melalui YouTube, pelatihan, atau oke, bahkan berbagai dari MGMP juga kan bisa, saya bisa betul bertukar sekali Bu. pikiran dengan teman-teman sesama MGMP saya. Ya seperti itu Oke, ya Pak. oke, luar biasa nih Bu Intan. Iya, Bu Intan, sih dari Pak. percakapan ini saya sudah mendapatkan apa namanya, alhamdulillah ya ternyata percakapan ini Bu Intan sudah mendapatkan manfaat ya. Mudah-mudahan rencana Bu Intan ini membuahkan hasil dan mencapai tujuan yang diharapkan ya. Jangan lupa, jadi Bu Intan juga nanti mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya, agar menjadi refleksi serta contoh bagi teman yang lain ya. Baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih telah meluangkan banyak waktunya untuk saya dalam mencari solusi, dan saya mencari Sama-sama jalan Bu. keluar, bagaimana saya Siap.
mencari atau menyiapkan semuanya untuk yang dapat membantu saya mencapai tujuan tersebut. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama Bu Intan, tenang saja Bu Intan, sebagai rekan sejawat, terlebih kita kan bestie ya, pasti saya akan selalu membantu kok. Saya senang membantu rekan sejawat ini, teman bersama agar lebih maju dalam pembelajarannya. Semua ini kan Aduh, solusinya juga terima dari Bu kasih Intan banyak. sendiri. Oke, sama-sama Bu Intan ya. Aduh, sering-sering lah main kemari ya, Bu. Iya Pak, aduh Ya. Bapak terima kasih banyak Pak, solusinya saya sudah merasa tidak bingung lagi setelah diberikan solusi ini dari Bapak Alhamdulillah dan kalau begitu ya. menemukan solusi oleh Bapak. Akhirnya ya semoga aja ya Pak murid-murid kita bisa Amin, amin. lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin.